Terima kasih Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Karena itu kami selalu mengandalkan Engkau, selalu berharap dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu yang akan terus mengokohkan iman kami ya Tuhan. Menumbuhkan Tuhan iman percaya kami kepadamu. Pengenalan kami akan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau. Segala kuasa kegelapan roh yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu konsentrasi kami, patahkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan saudara. Shalom. Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan saat ini adalah kehendak Tuhan yang sempurna ya. Saudara, terambil di dalam Kolose, kitab Kolose. Kita akan baca di sini Kolose ya. Kolose 1 ayat yang ke-9 setelah Filipi. Kolose ya. Kolose 1 ayat yang ke-9 ya. Baik, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna ya. Saudara, firman Tuhan katakan sebab itu sejak kami mendengarnya ya. Saudara, apa yang didengar oleh Rasul Paulus dari Epafras, kawan pelayanannya, mengenai jemaat di Kolose ya. Di ayat yang keempat dan 5 kita baca, dikatakan karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga ya. Saudara, bahwa saudara Paulus mendengar dari Epafras mengenai iman, kasih dan pengharapan jemaat di Kolose. Dikatakan iman mereka di dalam Yesus dan kasih mereka terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga ya. Saudara, itulah pengharapan kita di dalam Yesus Tuhan, yaitu kerajaan surga ya. Nah, terus lagi. Baik ya. Karena itu Rasul Paulus berdoa saudara untuk jemaat tersebut agar mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna ya. Nah saudara, hikmat dan pengertian yang benar dapat diperoleh melalui doa, perenungan firman, dan persekutuan yang intim dengan Tuhan ya. Saudara ingat bagaimana Raja Salomo berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Dan tatkala dia memimpin, saudara, permulaan memimpin ya, ada 2 orang wanita yang mengaku seorang anak ya. Saudara, adalah anak mereka masing-masing ya. Nah disitulah hikmat Salomo diuji ya, bagaimana Tuhan memberikan hikmat bagi Salomo di dalam memutuskan persoalan-persoalan sulit yang dihadapinya ya. Saudara, dalam menghadapi persoalan sulit yang kita hadapi ke depan, kita perlu hikmat Tuhan. Katakan sama-sama hikmat Tuhan. Ya, hikmat Tuhan itu tidak didapat melalui pengetahuan dunia ini ya, tetapi hikmat Tuhan didapat melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan, melalui doa ya, melalui firman Tuhan ya. Saat Salomo memutuskan siapa di antara kedua wanita itu yang memiliki seorang anak tersebut ya, maka saudara Salomo berkata dibagi 2 saja, setengahnya buat yang satu, setengahnya buat yang satu. Itu kan hikmat kan ya. Kemudian ibu yang benar tentunya dia tidak akan mau saudara ya, tapi ibu yang palsu ya, yang mengaku itu dia setuju ya. Maka Salomo berkata inilah ibu yang benar ya, yaitu ibu yang tidak tega yang membunuh anaknya. Nah saudara, hikmat dibutuhkan
saat kita menghadapi keadaan-keadaan sukar dan sulit di akhir zaman. Amin. Ya. Nah, saudara, apakah kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup orang percaya? Ya. Yang pertama, yuk kita baca di ayat yang berikutnya. Ya, saudara. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Ayo, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, inilah tujuan daripada hidup kita. Ya, tujuan daripada gereja, tujuan dari hidup saudara dan saya. Jadi hidup itu harus punya tujuan. Katakan sama-sama, hidup itu harus punya tujuan. Ya, tujuan hidup kita apa? Bukan kekayaan yang kita kejar. Karena kekayaan itu satu saat, saudara, itu akan hilang musnah. Pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak membawa kekayaan kita. Atau kedudukan atau pangkat, saudara, itu memang kita butuhkan selama kita hidup di dunia. Namun itu tidak kekal, ya. Namun tujuan hidup kita, saudara, yang terdapat dalam Kolose 1 ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-13, ya, sampai ayat yang ke-14. Itulah tujuan daripada gereja. Katakan sama-sama, tujuan gereja. Nah, tujuan gereja itu adalah tujuan hidup kita, orang percaya, yang harus saudara dan saya kejar, ya. Dan itulah kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kehendak Tuhan yang pertama. Slide-nya, next. Kehendak Tuhan yang pertama. Ayo kita baca sama-sama. Next slide. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Ya. Yang pertama dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapan Allah serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Yang pertama adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Katakan sama-sama, hidup berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Amin. Kemarin saya terima masukan-masukan dari pelayan Tuhan saat sharing, saudara. Ya, rupanya saudara, ada sebagian kita yang masih bermain handphone di belakang. Ya, saudara, kita mulai benahi hal-hal yang kecil. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya saya bilang nanti ke depan kita harus tulis HP mesti di silent, ya. Supaya apa? Supaya kita, saudara dan saya, menghormati kehadiran Tuhan. Amin. Amin. Ya, pokoknya nanti soal duniawi nanti ajalah, 1,5 jam kok kita cuma ibadah. Ya, itu yang berkenan yang harus saudara dan saya kejar. Dan untuk hidup yang berkenan, saudara harus perhatikan hal yang kecil. Kalau hal yang kecil kita biarkan, maka saudara, kita nggak akan peka lagi terhadap apa itu dosa, apa itu tidak, apa yang berkenan, apa yang tidak. Hal-hal yang kecil yang saudara mesti benahi terus. Sehingga saudara, hidup saudara dan saya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kemarin saya kasih perumpamaan, saudara, bagaimana kemarin di rumah saya ada komsel. Sebelum komsel 3 bulan sebelumnya, saudara, saya perhatikan rumah. Oh, ini yang kurang, cat, kita mesti cat. Kemudian jendela juga mesti cat, kita cat, saudara. Ya, kemudian kamar mandi kita mulai berbenahi. Ya, satu persatu, ya saudara. Satu persatu, apa yang di mata kurang? Oh, kursi, kayaknya kursi saya, saudara, sudah habis digigit sama anjing, saudara. Ya, jadi itu kursi mesti dibuang, saudara. Ya, kemudian masalahnya lagi, dan dari mana kita dapat uang untuk membeli kursi baru? Berdoa lagi. Jadi sedikit demi sedikit saya mulai benahin pelan-pelan. Dan Tuhan cukupkan, selama ada kerinduan untuk berubah, maka Tuhan menghargai perubahan hidup kita. Amin. Nah, saudara, itu gambaran hal yang jasmani. Sehingga pada saat saudara datang komsel, ada kepuasan, ada kesiapan. Tuan rumah menyambut saudara, ya, anggota-anggota komsel, sehingga saudara bisa menikmati. Ya, nah saudara, demikian juga saudara, Tuhan bisa menikmati hidup kita kalau mulai daripada sekarang kita mulai membenahi hidup kita, mulai dari hal yang kecil. Katakan sama-sama, mulai dari hal yang kecil. Ya, saudara, perhatikan hal-hal yang kecil yang membuat kita kayaknya
nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mulai dari kita ibadah, ya saudara, kita mulai benahi ibadah. Itu ada evaluasi plan-plan Tuhan. Gimana nih ibadah kita? Ya, supaya ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, selain memang masalah AC, saudara ya, tapi itu memang hal yang lahiriah. Ya, saudara, bagaimana saudara kita ya beribadah memang saudara karena ya kita sudah dimanjakan ya oleh karena suasana ruangan yang bagus, multimedia yang bagus, semua pokoknya nyaman saudara ya. Namun saudara, kita sekarang diuji. Kalau masalah AC yang seperti ini, tetap kita fokus sama Tuhan. Katakan sama-sama fokus sama Tuhan. Sambil kita doa sama-sama, nanti kita tambah daya lagi, kita pasang AC satu lagi saudara ya. Namun semua ini adalah rumah kita bersama. Katakan sama-sama rumah kita bersama. Ya, kita bertumbuh bersama, rumah kita bersama. Ya saudara, karena itu kita berlomba-lomba untuk kita boleh saudara yang menyenangkan hati Tuhan ya. Kemarin ada inisiatif saudara untuk benahi AC dari salah satu jemaat tempat pelayan Tuhan tempat ini. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, satu hal yang memang Tuhan mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama hidup berkenan. Ya, baik perkataan kita, ya, apakah perkataan kita ini berkenan gak sama Tuhan? Sementara kita di gereja kita memuji Tuhan, kemudian kita mulai mengucapkan kata-kata yang kotor, saudara. Apakah pikiran kita berkenan sama Tuhan? Sementara kita di gereja kita pikiran cabul, pikiran kotor. Nah, itu hal-hal yang saudara yang harus kita benahi mulai daripada sekarang. Katakan sama-sama mulai sekarang. Ya, nah ini yang kehendak Tuhan yang pertama adalah dikatakan dalam Kolose, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah tujuan hidup saudara dan saya. Katakan sama-sama, tujuan hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sekarang mulai selidiki, apakah perbuatanku ini kalau sekarang ini berkenan enggak? Kalau Tuhan datang, aku siap apa enggak? Ya, kalau saat ini mulutku masih kotor, berkenan apa enggak? Kalau pikiranku masih kotor, berkenan apa enggak? Kalau tingkah lakuku masih kotor, berkenan apa enggak? Kalau aku masih menyembunyikan dosa, yang aku sembunyikan, berkenan apa enggak? Nah, saudara, kita mulai benahi, mulai dari sekarang. Katakan sama-sama, mulai dari sekarang. Karena kedatangan Tuhan sudah amat dekat. Ya, minggu kemarin kita sudah bahas tentang kedatangan Tuhan. Sudah amat dekat. Ya, saudara, sudah di ambang pintu. Ya, nah saudara, dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Coba dibaca. Boleh dibaca di sini, boleh. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna. Ya, ini ada tingkatan, baik, berkenan, sempurna. Nah, Tuhan mau saudara kehendak Tuhan baik, berkenan, dan sempurna. Ada jemaat di Sardis dalam kitab Wahyu, itu dicela oleh Tuhan. Ya, itu jemaat luar biasa. Namun Tuhan bilang, ini jemaat dikatakan hidup tapi mati. Kenapa? Karena dikatakan firman Tuhan tidak ada kehendak Tuhan yang dilakukan dengan sempurna. Ya, artinya masih ada dosa di dalam jemaat itu. Ya, nah saudara dan saya, saudara, jangan kita menjadi sama dengan dunia ini. Katakan sama-sama, jangan sama dengan dunia. Amin. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi apa saudara? Pikiran. Kalau pikiran orang dunia itu pikirannya duit. Saudara bukan. Kok diam semua saudara? Duit. Kalau kita, Tuhan, hidup saya berkenan gak sama Tuhan? Amin. Bukan mungkin kita gak perlu uang. Perlu. Tapi kan itu bukan yang utama. Saudara, pasti Tuhan cukupkan kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan jangan karena duit kita jatuh dalam dosa, akhirnya habislah, hancurlah. Ya. Biasanya orang yang tamak itu orang yang kaya, bukan orang yang miskin. Semakin bertambah harta, justru semakin dia pelit.
semakin dia tamak, saudara. Ya, tetapi saudara dan saya tidak boleh demikian. Amin. Ya, pikiran orang dunia kan hanya yang sementara, yang fana, tetapi kita memikirkan hal yang kekal. Katakan sama-sama, yang kekal. Tuhan Yesus bilang apa? Apa gunanya seorang punya dunia tapi kehilangan apanya? Nyawa. Ya, katakan sama-sama, hidup berkenan. Soleh kiri kanan, hidup berkenan. Ya, mulutmu berkenan gak di hadapan Tuhan? Pikiranmu berkenan gak? Kelakuanmu, perbuatanmu berkenan gak di hadapan Tuhan? Gak ada orang yang lihat, gak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Hatimu berkenan gak? Senyum-senyum tapi hatinya kesal, saudara. Nah, berkenan apa enggak? Diam-diam ada iri hati, ada benci, saudara, berkenan apa enggak? Siapa yang tahu? Tuhan. Saudara, tujuan utama hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya sekarang lagu, aku mau hidup berkenan di hadapanmu, berjalan dalam terang firman-Mu. Amin. Kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau setting pikiran saudara ke sana, maka yakinlah kerajaan surga dekat pada saudara dan saya. Kita nggak akan jatuh dalam dosa. Ya, saudara, itulah tujuan. Jangan sama dengan dunia. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, jangan sama dengan orang dunia. Ya. Karena itu, saudara, Tuhan mengecam orang-orang yang beribadah. Kamu memuji Tuhan, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Lihat aja orang sekarang ibadah. Semakin nanti jemaat banyak, saudara, semakin sulit dikendalikan. Tapi harus didisiplin. Kenapa? Terutama hal-hal saudara yang berkaitan dengan saudara, ya, kita menghormati Tuhan. Amin. Ya, jadi saya nggak mau lihat mulai dari sekarang saudara ada yang main handphone lagi. Ya, kalau kemarin saya bawa handphone karena saudara ada PowerPoint yang saya masukkan. Tapi sekarang puji Tuhan ada iPad, saudara, yang anak saya pinjamkan, saudara. Puji Tuhan. Ya, amin. Nah, saudara, hidup berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Katakan sama-sama, dalam segala hal. Ya, saudara mau hidup berkenan? Dalam segala hal? Mulai dari sini, saudara. Pegang, saudara. Nah, pikiranmu. Turun lagi. Matamu. Mata keranjang, mata duitan, saudara. Ya, turun lagi. Nih, kotor. Ya, turun lagi. Hati. Ya, jadi mulai seluruh hidup kita. Ya, kalau tangan kan perbuatan. Nah, saudara, terus lagi. Ya, nah, dikatakan oleh pembuat budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang apa? Sempurna. Amin. Saudara, untuk menjadi sempurna, firman Tuhan katakan kita nggak boleh lihat belakang, kita arahkan pandangan ke Tuhan. Amin. Masa lalu kita lupakan, kita arah fokus sama Tuhan. Benahi diri aja. Kalau mau sempurna, mulai dari hal yang kecil. Katakan sama-sama, mulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil, yang paling kecil itu adalah lidah. Tuhan bilang lidah itu kecil, namun bisa membegahkan perkara yang besar. Namun lidah juga adalah api. Ya, dia bisa membakar hutan yang besar, saudara. Oleh karena kecilnya api, bisa membakar hutan yang besar. Terus lagi, slide-nya. Nah, ini arah tujuan hidup kita. Ya, dan itu adalah arah tujuan gereja. Jadi kalau saudara ditanya sama jemaat lain, tujuan hidup kamu apa? Harus bisa jawab. Katakan sama-sama, harus bisa jawab. Tujuan gereja kamu apa? Kamu mau dibawa kemana nih? Inilah, kita mau dibawa ke sini. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu tujuan utama, lebih dari semua emas, harta, perak, dan permata. Lebih dari segalanya, ya. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama. 2-3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, terus
Yaitu supaya kamu menjauhi apa? Percabulan. Ini zaman semakin edan. Betul apa enggak? Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki. Di Thailand ada saudara, yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki, sama-sama transgender kawin. Yang kawin terus yang hamil, saya mau tanya, yang hamil itu yang perempuan apa yang laki? Yang hamil yang laki, saudara. Ada satu-satunya itu di Thailand. Yang hamil yang laki. Dia bilang, saya bisa hamil. Iya, tentunya dia kan. Transgender perempuan sebetulnya. Ini zaman edan. Ya. Bahkan saudara, saya dengar dari salah satu, kan saya sharing sama hamba Tuhan. Ada salah satu hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengembalakan di Singapura, saudara. Mengembalakan di Singapura, kemudian ternyata istrinya mendapati dia homoseks dengan wakilnya. Rupanya istrinya mengintai, saudara. Ya, ternyata ini laki sama laki ciuman, saudara. Ya, gembala sama wakilnya. Waduh, edan. Saya mau tanya, kucing aja di rumah saya itu yang berantem laki sama laki. Kenapa laki sama laki ini berantem? Karena dia memperebutkan apa? Hah? Perempuan. Kalau ini manusia bukan berantem, laki sama laki sayang-sayangan, saudara. Aduh. Bahkan saudara itu di tren. Kalau dulu orang buat dosa, mereka takut-takut ngumpet-ngumpet, sekarang bangga. Lihat keadaan zaman sekarang, sangat menakutkan. Nanti lihat anak-anak kita, jangan sampai mereka ikut arus dunia. Awalnya melayani Tuhan, akhirnya dalam kedagingan. Amin. Karena itu saudara, kita mesti strict. Anak muda ya militan, walaupun saudara cuma beberapa, enggak banyak. Tapi kalau saudara bisa dalam gereja, bisa melayani Tuhan, cinta Tuhan, itu luar biasa. Amin. Dan orang tua mesti mendukung anak-anak muda supaya mereka dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, cintakan gereja. Ya. Nah, saudara, ini kehendak Allah, yaitu apa? Pengudusan. Yaitu supaya kamu menjauhi apa? Percabulan itu bukan hanya melakukan, tetapi percabulan dalam hati. Kita lihat wanita, kemudian kita menginginkannya, kemudian kita mulai, saudara, itu percabulan dalam hati. Itu benih. Benih itu kalau sudah muncul, mesti matikan. Amin. Jangan sampai nanti pelayan Tuhan hidupnya gak kudus. Jangankan saudara melakukan percabulan, perkataan yang kotor pun tidak layak di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak mungkin di surga ada perkataan kotor, makian-makian, kata-kata binatang. Gak mungkin, saudara. Tapi di surga adalah orang-orang yang Tuhan sudah kuduskan. Ya. Nah, saudara, mengapa kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan? Karena kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nah, itu yang paling menakutkan. Di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, baik ataupun jahat. Ya. Jadi saudara, kalau orang gak diajari ini, mereka gak akan tahu kalau nanti satu saat kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, di mana saudara dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Mungkin kita bisa bersembunyi, istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, orang lain nggak tahu, gembala saudara nggak tahu, bahkan saudara gembala saya jemaat nggak tahu apa yang diperbuat oleh gembalanya. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, ada salah seorang gembala di Singapura, saudara, nggak ada yang tahu. Tapi ingatlah saudara, Tuhan yang tahu. Amin. Ya, karena itu tujuan hidup kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, hidup berkenan.
Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Pengudusan. Katakan sama-sama, pengudusan. Hati-hati dengan YouTube, saudara. Hati-hati dengan Facebook, hati-hati dengan media sosial. Ini zaman-zaman sekarang kan semua terbuka. Betul apa enggak? Ya, hati-hati. Kita nggak bisa bendung karena teknologi akan berkembang terus. Bahkan sekarang saudara, manusia, robot itu dibuat seperti manusia, saudara. Sehingga manusia bisa nikah dengan robot, saudara. Ya, benar. Robotnya cantik-cantik, robotnya ganteng-ganteng, saudara. Dilihat, wih, mereka jadi ada hawa nafsu di sana, saudara. Waduh, manusia udah edan. Betul apa enggak? Ya, itulah keadaan zaman. Manusia bisa nikah dengan robot, saudara. Ya, karena dia pikir kalau dengan robot kan enak, dia bisa atur, saudara. Nggak pernah berantem suami istri, saudara. Betul apa enggak? Tapi saudara, kita lihat ya bahwa keadaan manusia seperti itu akan rusak, terus makin rusak, terus makin rusak. Kemarin sharing kan ya dengan pelayan Tuhan, ini keadaan dunia udah semakin parah. Panas bumi semakin parah, resesi ekonomi, kemudian peperangan, saudara. Ini udah tanda zaman, saudara. Ya, Israel udah mulai diserang oleh bangsa-bangsa, saudara. Kita lihat nanti tanda akhirnya dia akan diserang oleh bangsa-bangsa. Bahkan sepertiga dari bangsa Israel itu dia akan binasa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada Yesus. Ada yang jalan salib di Yerusalem, saudara, itu diludah sama siapa? Orang Yahudi, agama Yahudi. Di Israel ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama Muslim. Agama Yahudi paling banyak, Muslim kedua, Kristen yang paling dikit. Bayangkan, saudara. Jadi begitu jalan salib, malah lewat mereka diludah. Saudara, bayangkan, kita kaget kan? Tapi yang meludah itu langsung ditangkap sama kepolisian Israel. Kenapa? Itu orang-orang yang fanatik, fanatismenya tinggi sekali. Sama seperti Tuhan Yesus kan dianiaya oleh orang siapa, saudara? Orang Farisi, orang Yahudi, saudara. Tapi ingat, bahwa rasul-rasul juga orang Yahudi, betul? Mereka yang mati syahid, mereka orang-orang Yahudi. Nah, nanti pada saat mereka diserang oleh bangsa-bangsa, bahkan sepertiga jumlah mereka binasa, mereka baru berteriak kepada Tuhan. Dan mereka percaya Yesus adalah Mesias. Amin. Nah, saudara, berbahagia kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita pasti diselamatkan. Terus lagi, yuk. Yang kedua, masih di ayat yang ke-10, Kolose 1 ayat 10, dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Yang kedua adalah hidup berbuah bagi sesama. Katakan sama-sama, 2, 3. Hidup berbuah bagi sesama. Ya, yang pertama apa? Hidup berkenan dulu. Ya, saudara, kalau itu berkenan baru berbuah. Ada orang yang dia berbuat kebaikan, tapi kebaikanmu nggak menyelamatkanmu. Kenapa? Semua orang bisa memberi, tapi kalau hidupmu nggak berkenan, Tuhan menolak kita juga. Betul apa enggak? Ya. Jadi perbuatan baik itu tidak menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan adalah hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang yang hidup berkenan, pasti dia hidupnya berbuah di hadapan Tuhan. Amin. Ya, karena itu urutannya, hidup berbuah. Dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya, dan berkenan di hadapannya, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Katakan sama-sama, hidup berbuah. Hidup jadi berkat. Colek diri kanan, hidupmu harus jadi berkat. Ya, keadaan dunia kan semakin lama semakin egois. Betul apa enggak? Tapi saudara nggak boleh semakin egois. Kita harus peduli. Harus peduli. Ingat gak, saudara, tentang perumpamaan orang Samaria? Ada imam Lewi lewat, dia cuek aja, saudara. Pelayan Tuhan loh. Pelayan Tuhan. Di gereja saya yang lama, saudara, pelayan Tuhannya gak ada yang peduli. Ada jemaat saya yang miskin, saudara. Kalau di kebaktian, saudara, dia ada 2 anak. Yang 1 anak ditaruh di keosin, saudara. Osin. Dia di bawah, saudara. Padahal pada punya mobil. Saya bilang, aduh, ini saya ngurus dana, saudara. Lewat aja, pulang aja.
Tapi di sini bersyukur saudara, pelayan Tuhan yang peduli. Amin. Kalau nggak ada yang punya kendaraan, mau pulang kemana? Ayo sama-sama. Amin. Ya, tapi ternyata saudara jemaat yang miskin, yang punya anak 3, yang gendong, sekarang saudara luar biasa. Anak pertama sudah S2 jurusan matematika. Luar biasa. Kerja di IT di salah satu bank internasional Indonesia, punya Eka Cipta. Luar biasa gak saudara? Dia masih ingat saya. Dia kirim persembahan setiap bulan saudara. Luar biasa. Dia bilang dulu dia ingat masa susahnya. Ya, dia ingat perjuangan kita. Ya, kita perhatikan jemaat-jemaat yang miskin. Justru orang-orang kaya yang saudara gak peduli, saya cuekin. Amin. Ya, anak yang kedua, saudara kerja di Shopee. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, yang bungsu di penerbangan. Luar biasa gak saudara? Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan lihat sekarang, jangan lihat sekarang, nanti. Tapi dia setia. Dia bukan pelayan Tuhan, jemaat biasa. Kenapa jemaat biasa lebih rohani daripada pelayan Tuhan? Kadang-kadang, aduh nih jadi batu sandungan. Akhirnya saudara, karena saya belum dewasa waktu itu, udah saya lepas semua. Ya, kenapa? Karena memang menggembalakan itu gak mudah, saudara. Amin. Karena apa? Keras. Ya, sedangkan kita masih muda waktu itu. Ya, udah Tuhan, kita mulai yang baru. Pokoknya yang baru kita di Harvest City, kita mulai baru. Belum ada gereja, belum ada jemaat, belum punya rumah. Tapi Tuhan kasih visi di sini. Sekarang udah ada gereja, ada rumah, ada jemaat. Amin. Oke, yang penting kita melayani Tuhan. Padahal saya sudah bayar harga, tinggalkan pekerjaan. Saudara Bapak saya bilang, bodoh kamu, kerjaan sudah bagus, jabatan udah asisten first manager, kamu tinggalkan melayani Tuhan. Tapi Tuhan teguhkan, kamu seperti Musa yang mau ikut menderita lebih suka ikut menderita dengan umat Tuhan daripada saudara menikmati kesenangan dosa untuk sementara. Itu panggilan. Amin. Nah, saudara, soleh kiri kanan, kita mesti peduli sama orang lain. Amin. Jadi saya nggak melihat nanti saudara, ya ada yang jalan kaki, pokoknya cuek aja saudara. Wah, langsung. Nanti yang punya mobil juga jalan kaki bisa gantian saudara. Yang jalan kaki punya mobil bisa gantian. Betul apa enggak? Bisa, jangan sombong. Nggak boleh sombong. Ya, saya lihat, wah anak-anaknya berhasil semua. Rumah yang tadi reot saudara, semua sama anak-anaknya diperbaiki semua. Luar biasa saudara. Rumahnya bagus. Amin. Tadi jalan kaki dia punya motor sampai 5-6 motor, gak muat di sana saudara. Luar biasa gak? Luar biasa. Wah, saya bilang tangan Tuhan. Karena dia modalnya setia. Ya, seperti Osim, saudara. Malah rumahnya turun, naik lagi saudara. Kalau naik bawa bayi gimana saudara? Wah, perjuangan. Tapi puji Tuhan, saudara, menabur kebaikan, menuai kebaikan. Amin. Saudara mau berbuat? Ya, percuma kita ibadah melayani Tuhan kalau kita nggak peduli sama orang lain, nggak ada guna. Jadi batu sama. Jadi kalau tanya tujuan hidupmu apa? Yang pertama, berkenan sama Tuhan. Amin. Terutama hidupku kudus dalam seluruh hidupmu. Ini terus sampai ke bawah. Yang kedua, hidup berbuah. Yang setuju katakan amin. Ya. Terus lagi step. Ya, ini Filipi. Paulus bilang apa? Jika aku hidup di dunia, berarti bagiku bekerja, memberi buah. Galatia 6 ayat 9 10 kita baca sama-sama. 2 3. Nah, ini yang saya tekankan. Jangan jemu-jemu. Berbuat baik. Kebanyakan orang gagal di sini. Oh, yang yes cuma istri saya. Karena dia nggak pernah jemu-jemu.
Pokoknya kalau yang menjadi pelaku ngomongnya paling tinggi sudah. Yes. Tapi kalau enggak, diam. Cari aman. Betul? Jangan jemu-jemu. Katakan sama-sama, jangan jemu-jemu. Apa itu? Berbuat baik. Jadi kalau kita lakukan semua seperti untuk Tuhan, saudara, kita nggak akan kecewa, kita nggak akan pernah jemu. Karena kita mau membalas kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang pemimpin komsel jemputin anggota-anggotanya, jangan pernah jemu-jemu. Amin. Jangan mengeluh. Penderitaan kita belum sebanding kok, belum apa-apa. Kalau kita lakukan semua untuk Tuhan, saudara, kita nggak akan pernah jemu. Untuk membalas kebaikan Tuhan. Justru pelayanan itu diuji dari kesetiaan. Oh, yang Yesus cuma satu, saudara. Satu lah. Berarti yang jadi pelaku cuma satu itu. Nanti kalau udah praktek, yes. Aduh. Memang Tuhan bilang banyak orang yang baik, tapi orang yang setia sedikit. Semua setia dalam segala hal, sedikit. Ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Kapan kita jadi lemah? Saat kita berbuat baik. Tatkala orang membalasnya tidak baik. Betul apa enggak? Tatkala orang yang kita pikirkan ini ngandelin kita terus nih. Wah, saudara, ya akhirnya kita merasa jadi beban. Betul apa enggak, saudara? Nah, yang satu jangan ngandelin. Betul? Tapi yang satu juga jangan berbeban. Jangan jadi beban. Jadi nanti dua-duanya bertumbuh dewasa. Yang satu diajar, saudara, supaya dia tidak mengandalkan manusia. Yang satu diajar supaya dia berbuat baik dan tidak menjadi beban. Kan itu enak. Yang setuju katakan amin. Colek kiri kanan, jangan jadi lemah. Bila berbuat apa, Mbak? Coba kasih senyum. Gimana? Kok pelayan Tuhan gini? Gak ada muka-muka serem, saudara, di sini. Tuh lihat di belakang Pak Kusdi itu. Badannya Rambo, hatinya Rito. Maaf ya Pak Kusdi. Ya, karena Tuhan ubah. Amin. Karena Tuhan ubah. Ya, jangan mukanya Rinto, hatinya Rambo yang bengis, saudara. Ya, ganas dia, saudara. Kita terjebak sama penampilan yang di luar. Ya, nah saudara, jangan kita jadi lemah. Ya, terus lagi 2, 3. Karena itu, selama masih ada apa? Kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama pada kawan kita. Selama masih ada kesempatan, katakan sama-sama 2, 3. Kalau udah mati bisa berbuat baik? Hah? Percuma. Hartamu buat apa? Betul? Uangmu buat apa? Gak ada guna. Nanti kalau orang tua udah meninggal, gak ada guna. Kalau orang Lazarus, saudara, dan orang kaya yang sudah meninggal, Lazarusnya udah meninggal, gak ada guna. Di alam maut gak ada guna. Orang kaya itu gak bisa memberi buat Lazarus. Dia sudah lepas dari penderitaannya. Nah, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Katakan sama-sama, hidup memberi buah. Yang pertama, yang kedua, amin. Soleh kiri kanan, lakukannya. Jadi itu purpose driven life, ya.
Jadi kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, itu tujuan. Amin. Ya, amin. Nah, terus lagi. Jadi saudara mindsetnya sudah kebuka. Ya, ini tujuan hidup saya seperti ini. Ya, yuk ketiga. Kita baca di ayat yang ke-10 lagi masih. Yuk. Yang ke-10 ya. Dikatakan yang dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Katakan sama-sama, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, saudara kalau cari gereja, jangan cari gereja sembarangan. Bukan berarti kita yang paling baik, tapi lihat ajarannya. Yang setuju katakan amin. Di sini ada yang bercerita salah satu jemaat dulu di gereja dulu suruh jual semua barang, termasuk rice cooker harus dijual. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau datang, katanya saudara. Kalau mau kerja, nggak usah kerja. Bikin kue, bikin kue, ya, nggak usah. Tuhan mau datang. Saudara, itu ajaran yang sesat. Amin. Yang kedua, ajaran yang menyesatkan adalah yang memprioritaskan kepada harta materi. Itu teologi kemakmuran. Bukan berarti orang Kristen itu menderita, bukan. Tetapi selalu khotbah-khotbahnya menjurus pada hal-hal berkat jasmani. Dan saudara lihat nanti pertumbuhannya, saudara sulit bertumbuh. Kenapa? Selalu berkat jasmani. Betul apa enggak? Ya. Ikut Yesus nanti usahamu diberkati. Tapi begitu gak diberkati, akhirnya dia kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan bilang ikut Yesus harus menyangkal diri dan pikul salib. Kemarin tuh ya khotbahnya Pak Frans ya. Nah, puji Tuhan. Betul apa enggak? Ikut Yesus kan gak mudah. Ya, jalan yang sukar. Ya. Nah, saudara, itulah ajaran yang benar. Ya. Nah, saudara, menjelang akhir zaman akan banyak guru palsu, nabi palsu yang cuma buat menyenangkan telinga kita. Ya, saudara, yang mengajarkan ajaran sesat yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus dalam firman-Nya. Ya, coba saudara lihat sekarang ajaran yang sudah mulai menyimpang, nggak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ya, nah saudara jangan dengarkan itu di YouTube. Ya. Saudara dengarkan firman hanya di tempat ini, saudara. Amin. Ya, sehingga saudara beriman. Lagu Mars GBI kan, kami meninggikan Yesus Tuhan, itu dasar. Amin. Kami siap melayani Tuhan. Nah, kami mau menjadi saksi Tuhan, bawa jiwa untuk Tuhan. Jadi saksi, bawa jiwa. Ya, tapi yang paling utama meninggikan Yesus Tuhan. Katakan sama-sama, meninggikan Yesus Tuhan. Itu ajaran yang benar. Ya. Jadi kalau ada ajaran yang gak sesuai kita di telinga kita, jangan dengarkan saudara. Ya. Nah, ini tujuan kita, bertumbuh. Katakan sama-sama, bertumbuh. Dalam pengetahuan benar tentang Allah. Melalui apa saudara? Baca firman Tuhan. Ya. Terus lagi slide. Ya. Seperti baca sama-sama 2, 3. Terkutuk lagi. Jadi kalau saudara nggak sesuai, Tuhan bilang terkutuk. Ya. Ini keras Rasul Paulus. Terus lagi slide. Ya. Jadi yang pertama apa? Hidup berkenan. 2, 3. Yang kedua, yang ketiga, hidup bertumbuh. Dari mana saudara bisa bertumbuh? Baca firman, colek kiri kanan. Baca firman tiap hari ya. Udah mulai ketawa-tawa saudara. Ya. Atau saudara kan sudah ada YouTube, dengerin firman Tuhan. Amin. Khotbah. Amin. Jangan sinetron terus nangis. Drama Korea, drakor saudara. Drakornya diketawain kita, saudara. Berhasil kita buat orang nangis ya.
saudara. Sedangkan ajaran kebenaran orang nggak mau dengar lagi. Orang lebih senang oleh telinganya dia. Ya, tapi kalau ajaran kebenaran tidak mau. Nah, saudara, yang keempat, baca sama-sama. 2, 3. Ayo ayat 11 kita baca Kolose 1 ayat 11. 2, 3. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang ketiga adalah hidup dikuatkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Supaya saudara bisa nanggung penderitaan. Amin. Bisa nanggung. Sesulit apapun saudara dan saya kuat. Ya, saudara. Kalau saudara sekarang kan ya sudah banyak nih jemaat kita pelayan Tuhan diuji ujian iman itu kan. Ya, keluarga Pak Kusdi, ya ada lagi Wiana, Bu Wida, terakhir saya saudara istri. Selesai mesbah 2 pagi doa, jam 5 setengah 6, keluar setengah 6 bawa bubuk saudara. Biasa jalan kaki, olahraga, saudara. Udah jalan pinggir, tiba-tiba ada mobil saudara. Kecepatannya sih pelan 20, tapi dia jalannya juga pinggir sama, jalan kaki juga mobilnya, saudara. Tapi lebih cepat dia daripada kita kan, saudara. Lama-lama saya yang di belakang kesenggol saudara. Tapi yang parah kan istri saya. Puji Tuhan, saya tepak mobilnya, akhirnya dia buang ke kanan, tapi dia kena juga kan. Istri saya kelempar, dia jatuh. Darah saya, lihat darahnya banyak saudara. Saya kasih tisu, wah merembes banyak tisunya. Kasih lagi banyak saudara. Wah luar biasa saudara. Tapi di situ saya bisa ciptakan lagu lagi saudara. Hidup selalu bersyukur saudara. Tapi belum launching sih, belum launching. Kenapa ya? Ada penderitaan langsung keluar lagu baru saudara. Ya, kalau direncanain nggak keluar itu saudara. Nggak ada saudara. Ya, sudah aduh Tuhan. Ya, ada inspirasi cepet banget saudara. Langsung gitu kan. Ada aja. Ya, tapi di situ saudara saya lihat penyertaan Tuhan. Ya, walaupun saudara gigi palsu, istri saya hilang saudara. Langsung gigi kemana kata saudara. Maaf ya, ternyata ketahuan juga gitu. Jadi nggak berani senyum sih saudara. Pakai masker ya saudara, untuk menutupi kelemahan. Aduh. Udah gigi palsu, jadi begitu bangun yang dicari pertama gigi palsu. Gimana gigi palsu ya? Gak ketemu saudara. Aduh. Puji Tuhan. Luar biasa. Supirnya tanggung jawab, kita dibawa ke Hermina saudara. Ya akhirnya di scan semua, gak ada apa-apa. Puji Tuhan saudara ya. Wah bahkan supir itu tanggung jawab, dia mengaku salah saudara. Yang gak berdebat, dia mengaku salah. Kemudian ibu udah makan, wah saya dibeliin lah saudara makanan saudara. Bahkan saya lihat itu tagihan kan cukup lumayan jutaan saudara. Saya pikir pakai gesekan, gak taunya uang cash semua saudara. Wah dilihat dompetnya cuma 700.000. Waduh saya garuk kepala, dari mana nanti tagihannya 3.300.000. Saya berdoa dalam hati, Tuhan gimana ini Tuhan ya. Waduh akhirnya dia rogoh saudara depan. Wih ada ratusan ribu segepok banyak. Aman. Tapi dia bilang sama saya, Pak kalau kurang saya pinjam dulu ya. Saya bilang waduh maaf saya nggak ada. Saya nggak berdompet saudara. Saya mau dia tanggung jawab. Akhirnya dia hitung. Wah puji Tuhan cukup saudara. Sisa lah 200.000 buat dia pulang ongkos saudara ya. Aduh puji Tuhan. Ya itu luar biasa. Nah ibu pulang ada Grab? Gak usah Pak. Kalau Grab kita ada. Saya bilang saudara. Kalau dia rumah sakit kita gak ada. Ya puji Tuhan, itu cara Tuhan. Amin. Memang orang benar menderita tapi tidak tergeletak. Selalu ada pertolongan Tuhan. Padahal baru mesbah 2 pagi loh saudara. Betul? Tapi diuji. Tapi lagu yang sekarang hidup selalu bersyukur saudara. Amin. Tuhan bilang kamu jadi contoh ya. Supaya apa nanti semua jemaat ngikut kamu.
Amin. Oh, udah mulai bertumbuh juga, saudara. Kalau bersyukur dalam keadaan baik kan gampang. Tapi kalau dalam keadaan sulit kan itu anak Tuhan namanya. Ya. Nah, saudara, kita di sini belajar ya bagaimana kita bertekun dalam firman dan doa. Terus lagi yang kelima. Yuk slide-nya. Nah, ini yang terakhir. Hidup mengucap syukur. 2, 3. Kolose 1 ayat 12. Ayo. 2, 3. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu dapat bagian dalam apa yang dituntut untuk orang kudus dalam kerajaan-Nya. Katakan sama-sama, hidup mengucap syukur. Yang pertama apa sih? Yang kedua? Oh, pinter-pinter saudara, tinggal dilakuin aja. Yang ketiga? Wow, bertumbuh. Ya, lewat apa? Firman, harus baca tiap hari. Yang keempat? Oh, masih nyontek ya. Hidup dikuatkan oleh apa? Firman dan Roh Kudus. Amin. Yang kelima apa itu? Mengucap syukur. Colek kita kiri kanan. Hidup mengucap syukur. Ya, selalu bersyukur pada Tuhan. Amin. Nah, ini kehendak Tuhan dalam hidup kita, mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Jadi saudara tahu, kamu tujuan hidupnya apa? Ya itulah, ada 5. Nah, yang terakhir yang paling utama, yang keenam. Ayo, yang keenam. Ini yang paling utama, saudara. Ditutup dengan yang paling utama. Apa itu, saudara? Terus lagi. Nah, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Ingat, dalam Kristus tidak ada keselamatan di luar Kristus. Yang setuju katakan amin. Ayat 13 dan 14 kita baca. 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itu ending. Hidup diselamatkan. Saudara mau diselamatkan? Amin. Urutannya apa? Hidup berkenan. Yang kedua? Yang ketiga? Wah, pintar semua, saudara. Padahal ada 6 poin ya. 4. Nanti pulang jangan lupa, saudara. Ini di Kolose semua. 5. 6. Ya, selekit kanan, lakukan ya. Oke, kita bangkit berdiri. Aku mau hidup berkenan di hadapan, berjalan dalam terang firman-Mu setiap hari. Aku mau hidup menyenangkan hati-Mu di dalam seluruh kehidupanku. Yuk, ya CD-nya. Yuk, ayo boleh. Aku mau hidup berkenan di hadapan, berjalan dalam terang, berjalan dalam terang firman-Mu setiap hari. Aku mau hidup, menyenangkan hatimu, di dalam seluruh kehidupanku, seluruh kehidupan. Ulangi lagi, aku mau hidup, aku mau hidup berkenan di hadapan, berjalan dalam terang, firman-Mu setiap hari. Aku mau hidup menyenangkan hati di dalam seluruh kehidupanku, seluruh kehidupan. Katakan, ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena anugerah-Mu, ku telah tercipta hanya untuk-Mu, tercipta hanya untuk. Katakan kembali, ku ada karena anugerah-Mu.
Katakan, Bapakku sembah Kau. Bapakku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran bukan hanya dalam perkataan dan lagu pujian. Bapakku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran bukan hanya dalam perkataan. Kiranya hidup berkenan di hadapan-Mu, di hadapan, mentaati firman-Mu, tiap hari. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Bapakku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran bukan hanya dalam lagu pujian. Bapakku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam perkataan. Kiranya hidupku berkenan di hadapan, mentaati firman-Mu tiap hari. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap. Angkat tanganmu. Bapakku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam lagu pujian. Bapakku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam perkataan. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Mentaati Tuhan, mentaati firman-Mu tiap hari. Mentaati Tuhan, mentaati firman-Mu tiap hari. Kita sembah ya saudara. Oh haleluya, haleluya. Ya Rabba ya Ramana ya Sandi, ya Rabba ya Rabba ya Ramana ya Sandi. Selidikilah dirimu. Apakah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Kalau saat ini Tuhan menegur, mengingatkan kita akan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pikiran-pikiran kita yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini biarlah rendahkan dirimu, biar kita boleh mengaku dosa dan bertobat, karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan.
mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati dan batin saudara. Kalau ada kepahitan, Tuhan tidak berkenan. Kalau ada iri hati dan kebencian di dalam hatimu, Tuhan tidak berkenan. Kalau ada kenajisan dan percabulan baik di dalam hati dan perbuatan, Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau saudara dan saya hidup kudus dalam seluruh hidupmu. Ya Rabba ya Rabbana ya Sir. Tuhan mau saudara hidup berbuah. Tuhan mau saudara bertumbuh. Tuhan mau supaya saudara kuat, sehingga kita dapat menanggung penderitaan kita dengan tekun dan sabar. Oleh karena firman yang tinggal dalam hatimu, Tuhan mau supaya saudara terus bersyukur dalam segala sesuatu. Dan endingnya, Tuhan mau supaya saudara diselamatkan. Jangan ada yang binasa. Ya Rabba ya Ramana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba ya Ramana ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan ubah hati kami, tegur dan ajar kami ya Tuhan, supaya kami beroleh bagian dalam kekudusan-Mu. Ya Rabba ya Ramana ya Bapa-Ku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam lagu pujian. Bapa-Ku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam perkataan. Kiranya hidup berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Bapa-Ku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam lagu pujian. Bapa-Ku sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan hanya dalam perkataan. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Kiranya hidupku berkenan di hadapan-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Mentaati firman-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari. Mentaati firman-Mu, mentaati firman-Mu tiap hari.
Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Biar kami terus berubah, bertumbuh, berbuah, berkenan di hadapan Tuhan. Menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Biar kami siap sedia memperbaiki hidup kami. Mulai dari hal yang kecil Tuhan. Tatkala Roh Kudus mengingatkan kami akan kelemahan-kelemahan kami, akan dosa-dosa kami, dan kami mau terus berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Pulang dari tempat ini, biar kami boleh memperoleh hidup yang baru, yang terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mewalaskan doa Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara.